Di tengah persaingan sengit pasar mobil di Indonesia, nama di FSK mungkin tidak sepopuler merek lain seperti Wuling atau Chery. Namun, kehadiran SUV Aito M7 dari DFSK telah membawa gebrakan besar dalam pasar otomotif tanah air. Dalam waktu yang singkat setelah peluncurannya di negeri asalnya, Aito M7 berhasil mencatat penjualan luar biasa dengan terjualnya 50.000 unit pesanan. Aito yang didukung oleh Huawei mengatakan telah mendapatkan lebih dari 50.000 pesanan untuk model M7 terbaru dalam 25 hari pertama sejak diluncurkan. CEO mobil cerdas Huawei Richard Yu mengumumkan pencapaian itu di akun media sosial Weibo-nya. Pesanan tersebut yang memerlukan deposit non-refundable akan menjadikan Aito sebagai salah satu produsen kendaraan energi baru terlaris di China. Huawei telah menikmati dukungan konsumen patriotik sejak peluncuran mengejutkan ponsel premium Mate 60 Pro-nya pada akhir Agustus lalu, yang banyak analisis katakan menggunakan chip buatan dalam negeri dan menandai terobosan dalam menghadapi beberapa tahun sanksi teknologi Amerika Serikat terhadap perusahaan tersebut. Meskipun Yu memperkenalkan M7 yang baru dalam presentasi bulan lalu dan mobil-mobil tersebut memiliki merek Huawei, Huawei telah berkali-kali mengatakan bahwa mereka tidak membuat mobil sendiri, tetapi hanya membantu produsen mobil lain membuat kendaraan yang lebih baik. Untuk desain eksterior, Aito M7 sebagian besar tidak menonjol dari yang lain. Bagian depannya memiliki dua lampu depan terpisah dan strip LED di antaranya. Karena merupakan range extender, M7 memiliki grill yang besar. Dari samping terlihat jelas bahwa M7 merupakan SUV tradisional, namun memiliki sedikit sentuhan sporty dengan adanya roof spoiler. Lalu, gagang pintu M7 dapat ditarik secara elektrik. Nah, bagian belakangnya paling menarik, terutama karena unit lampu belakang LED-nya yang besar. Sedangkan untuk warna eksterior, SUV ini mendapat 5 warna dasar dan 1 warna spesial. Kebanyakan dari mereka punya nama yang unik. Warna dasar Deep Space Ash, yaitu abu-abu. Gilded Black, hanya hitam. Ceramic White, Mist Gold. Force Fog Green, hanya hijau. Sedangkan untuk warna spesialnya adalah Azure Blue. Secara umum, Aito M7 memiliki tampilan khas SUV 6 tempat duduk. SUV ini merupakan kendaraan mewah dengan 6 tempat duduk dalam 3 baris. Konsol tengahnya terlihat bagus dengan beberapa trim kayu dan hitam mengkilap, serta 2 pengisi daya nirkabel dan 2 port USB-C untuk penumpang depan. Layar utama M7 memiliki diameter 15,6 inci, sedangkan untuk panel instrumennya berukuran 10,25 inci. Di baris kedua dilengkapi dengan kursi Zero Gravity yang dapat dibuka hanya dengan menekan satu tombol untuk memberikan posisi ternyaman bagi penumpang. Perusahaan mengklaim bahwa dengan menempatkan lutut dan pinggul pada tingkat yang sama dan memastikan sudut antara paha dan batang tubuh tepat pada 113 derajat, sirkulasi darah akan meningkat. Ini adalah solusi yang telah teruji di dunia medis dan menjadi tren mewah di industri otomotif. Fitur lainnya ada sistem suara disediakan oleh Huawei dan dilengkapi dengan 19 speaker dalam pengaturan suara surround 7.1 dan daya 1000 watt. Bahkan ada opsi untuk mereproduksi suara di luar kendaraan yang secara efektif mengubahnya menjadi boombox raksasa yang tampaknya cocok untuk perjalanan berkemah di pinggiran kota. Infotainment dilayani oleh layar tengah besar yang mengontrol semua fungsi karena tidak ada tombol fisik. Kontrol suara terbilang canggih dengan dialog dan interupsi yang terus-menerus setiap saat. Sistem ini dapat mengenali berbagai bahasa Cina dan memiliki 4 zona penjemputan yang akurat. Gak hanya itu, sistem ini dapat mengenali penumpang mana yang berbicara dengannya dan dapat mengabaikan gangguan. Infotainment jelas menggunakan Huawei Harmony OS dan dapat mencerminkan ponsel Huawei apapun ke layar, sehingga memungkinkan kontrol penuh atas ponsel dan kendaraan pada saat yang bersamaan.
Contohnya, panggilan video ditangani dari layar utama dan kamera dalam mobil dapat digunakan untuk merekam dan berbagi video secara instan. Asisten cerdas tersebut bernama Xiaoyi dan dapat melakukan apa saja, mulai dari memberikan informasi terbaru kepada pengemudi tentang kondisi jalan dan lalu lintas hingga menjadwalkan janji temu, mencari layanan parkir, dan bahkan menawarkan saran untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Harmony OS ini juga jauh lebih canggih, seperti ia dapat mengontrol seluruh fitur mobil mulai dari lampu, kunci, jendela, robot penyedot debu, pemanas, dan pendingin. Selain itu, berkat Harmony OS, jam tangan pintar kita juga dapat menjadi kunci mobil atau kita dapat menggunakan ponsel cerdas kita. Alhasil, mobil dapat dikendalikan dari ponsel atau jam tangan yang dapat memeriksa status baterai, menutup atau membuka jendela, mengunci pintu, atau melakukan prakondisi kabin dari jarak jauh. Fitur keren lainnya dilengkapi fitur karaoke, dan jika kita lupa mana memarkir mobil, jangan khawatir. Aito M7 dapat secara akurat mengirimi lokasi mobil, termasuk di lantai terbawah di tempat parkir mobil bertingkat. Serta mobil bisa parkir sendiri meski tidak ada marka jalan. Aito M7 adalah EV dengan range extender kategori mobil yang sangat populer di Tiongkok. Ia menawarkan penggerak listrik murni sejauh 230 km. Dan ketika baterai hampir habis, generator internal akan menyala dan mengisi dayanya. Mesin pembakarannya tidak terhubung ke roda sama sekali, hanya berfungsi sebagai generator yang mendorong jarak tempuh gabungan dengan tangki bensin penuh dan baterai hingga 1220 km. Kapasitas baterainya hanya 40 kWh dan tangki bahan bakarnya berkapasitas 60 liter. Angka yang sangat menarik, artinya SUV sepanjang 5 meter ini dapat menempuh jarak 1000 km dengan 60 liter bahan bakar. Jika angka-angka tersebut benar-benar diperiksa dalam pengujian di kehidupan nyata, maka mobil ini akan menjadi salah satu mobil ICE paling hemat. Bicara soal harga, Aito M7 harganya mulai dari 249.800 yuan atau 500,5 juta rupiah untuk versi entry level. Gimana menurut teman-teman mobil ini? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin pamit, see you on the next video.